Islam adalah agama yang unik dan memiliki banyak pengikut di dunia. Peradaban Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 14 abad lebih lalu. Kini berkembang dan menjadi agama kedua paling banyak dianut di dunia. Populasi Muslim saat ini berjumlah sekitar 19 miliar orang. Indonesia tercatat sebagai penyumbang populasi Muslim terbesar di dunia, disusul Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, dan Iran. Sahabat beriman, 40 fakta unik tentang Islam yang menarik untuk kita ketahui. Sebagian orang mungkin ada yang meragukan tentang kebenaran Islam, padahal bukti kebenaran Islam telah terpampang dalam setiap kejadian di alam semesta. Yang pertama, yaitu nama Muhammad adalah nama paling populer di seluruh dunia. Nama Muhammad atau Muhammad atau Muhammad atau Ahmad menempati urutan kedua di Inggris. Nama bayi laki-laki setelah nama laki-laki, yaitu Jack. Yang kedua, Albania merupakan satu-satunya negara di benua Eropa yang 90% penduduknya beragama Islam. Yang ketiga, kata-kata berikut ini diserap dari bahasa Arab, yaitu algebra, zero, cotton, sofa, rice, candy, saffron, balcony, bahkan alkohol juga berasal dari bahasa Arab. Kemudian alkohol yang mempunyai arti bubuk. Yang keempat, beberapa ayat di Al-Quran menggambarkan pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Secara perhitungan matematik, kata laki-laki dan wanita di dalam Al-Quran sama-sama berjumlah 24. Yang kelima, Ka'bah, rumah ibadah yang dibangun pertama kali di muka bumi, kini menjadi kiblat solat bagi umat Islam di dunia. Yang keenam, Islam merupakan agama yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Menurut banyak sumber, diperkirakan akan menjadi agama nomor 1 pada tahun 2030 mendatang. Yang ketujuh, para ilmuwan dan ahli sejarah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia paling berpengaruh di dunia. Yang kedelapan, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya 2 kali dalam hidupnya. Yang kesembilan, jikalau sekarang Al-Quran dihancurkan, maka versi Arab dari Al-Quran akan segera direcover oleh jutaan Muslim yang disebut hufaz, yang telah menghafalkan kata-kata di dalam Al-Quran dari mulai awal sampai dengan akhir ayat. Yang ke-10, nama original dari kota suci Madinah adalah Yatsrib. Nabi Muhammad menggantikan nama itu menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya, setelah beliau hijrah ke kota tersebut. Yang ke-11, pemeluk Islam bertambah 2,9% per tahun. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk bumi sendiri yang hanya 2,3% per tahun. Yang ke-12, berdasarkan kata dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dari 1,4 juta prajurit di militer Amerika, diperkirakan ada sekitar 3.700 yang beragama Islam atau Muslim. Sahabat beriman,
yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-13, Islam menyebar ke bumi Nusantara ketika Nabi Muhammad masih hidup. Yang ke-14, sebanyak 8 juta orang muslim yang kini ada di Amerika Serikat dan 20.000 orang Amerika Serikat masuk Islam setiap tahun setelah peristiwa 9/11. Yang ke-15, jasad Nabi Muhammad SAW pernah ingin dicuri 2 kali, namun gagal. Dan salah satu yang mencuri dihilangkan oleh Allah dari muka bumi. Yang ke-16, jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah baru ditemukan oleh arkeolog Giovanni, yaitu setelah 3.000 tahun berada di bawah tanah dan pasir, yaitu tahun 1817. Yang ke-17, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan manusia, sehingga keaslian dan kesuciannya selalu terjaga. Yang ke-18, jika agama lain bisa mempunyai lebih dari 4 versi kitab suci yang berbeda satu dengan yang lainnya, maka Al-Quran hanya ada satu dan tak ada pertengahan di dalamnya. Yang ke-19, para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang berpusat di kota Mekah. Tepatnya berasal dari Ka'bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite, yaitu tidak berujung, atau radiasi itu menembus planet Mars dan masih berlanjut. Peneliti mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di alam akhirat. Yang ke-20, penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Sahabat beriman, yang ke-21, solat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menghadap Masjidil Haram adalah solat asar bersama para sahabat, setelah sebelumnya berkiblat ke Masjidil Baitul Maqdis selama 16 bulan. Yang ke-22, Ibrahim adalah bapak dari 3 agama besar, yakni Judaisme, Nasrani, dan Islam. Yang ke-23, jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya dan hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Yang ke-24, Islam berarti submisi atau menyerah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Islam juga berasal dari kata salam, perdamaian, dan yang kedua dalam arti berserah diri. Demikian arti dari Islam adalah kedamaian yang sempurna yang datang bila kita hidup berserah diri kepada Allah. Yang ke-25, Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan menjadi 2 bagian dengan hanya menunjuk bulan dengan jarinya. Diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1. Sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Yang ke-26, sebelum Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya ke tanah Mekah, sudah ada bangunan Ka'bah yang telah dibangun oleh malaikat dan generasi sebelum Nabi Ibrahim. Hal itu dapat dipahami dari kata yarfa'u, meninggikan, berarti meninggikan bangunan yang sudah ada. Yang ke-27, Nabi Muhammad menyebutkan ada 73 golongan dalam Islam dan hanya satu yang akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah. Yang ke-28, Nabi Muhammad tidak bisa membaca
dan tidak bisa menulis, namun ingatannya sangat kuat dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui manusia pada umumnya. Yang ke-29, kata-kata terakhir Nabi Muhammad sebelum wafat adalah ummati, 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 yang mengungkapkan betapa besar cintanya kepada umatnya. Yang ke-30, selama 23 kali perang semasa Rasulullah memimpin, hanya sekali kekalahan yang diderita kaum muslimin, yakni perang Uhud. Yang ke-31, Nabi Musa adalah nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran, sedangkan Maryam adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Yang ke-32, Mushaf Al-Quran adalah kitab terlaris di benua Eropa. Yang ke-33, semua anak Nabi Muhammad, yakni Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal kurang lebih pada usia 2 tahun. Allah sengaja memanggil mereka lebih awal agar kaum muslimin tidak mengangkat mereka menjadi rasul yang baru. Yang ke-34, Imam Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya orang yang pernah lahir di dalam Ka'bah. Yang ke-35, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adam adalah yang menjadikannya hitam. Sahabat beriman yang ke-36 adalah Al-Khawarizmi, yaitu matematika, Jabir Ibnu Hayyan, kimia, Ibnu Khaldun, sosiologi dan sejarah, Ibnu Sina, kedokteran, Ar-Razi, kedokteran, Al-Biruni, fisika, Ibnu Battutah, antropologi, adalah contoh dari ratusan ilmuwan muslim yang menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan modern. Yang ke-37, Hijr Ismail. Ini dahulu merupakan tempat tinggal Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan menjadi kuburan beliau dan juga ibunya. Demikian atsar atau berita dari sahabat Nabi. Yang ke-38, Maqam Ibrahim bukanlah kuburan dari Nabi Ibrahim, sebagaimana dugaan atau pendapat sebagian orang. Maqam Ibrahim adalah batu pijakan pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Ka'bah. Yang ke-39, pasukan salib datang ke timur ketika Khalifah Bani Abbas berada dalam masa kemunduran. Tak diduga banyak anggota pasukan salib tertarik kepada Islam dan kemudian menggabungkan diri dengan pasukan salib lainnya. Thomas Arnold dalam Al-Da'wah ila al-Islam menyebutkan bahwa mereka masuk Islam setelah melihat kepahlawanan dari Salahuddin sebagai cerminan dari ajaran Islam. Yang ke-40, Islam adalah agama yang menomorsatukan adab dan akhlak. Belajar adab sebelum mempelajari ilmu merupakan ciri khas dari seorang muslim. Nabi Muhammad pernah bersabda, perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Demikian tentang 40 fakta unik dalam Islam yang patut kita ketahui, yaitu sebagai kaum muslim. Sebenarnya masih banyak lagi keunikan lainnya sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Semoga bermanfaat. Amin.